Bagi para iblis yang memiliki gagasan untuk mengubah dunia, Feng Tianxing juga harus mendukung. Lagi pula, jika Anda ingin berubah, Anda tidak berhak melakukannya. Saat itu, Jie Luo tidak punya pilihan selain hidup menyendiri di kota ini. Munculnya Feng Tianxing adalah harapan lain bagi mereka. Untuk menyenangkan semua orang, tidak ada yang akan menghentikannya. Selain itu, dia juga memiliki pengalaman mengatur 10.000 iblis ini untuk disebutkan. Dan ditambah dengan darah dari 12 iblis kuno. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia layak atas upaya eselon atas iblis untuk berkultivasi. Posisi Laksamana, tetapi baru saja menyentuh ambang batas kekuatan tingkat atas, dan Anda tidak akan kehilangan apapun jika mengolahnya. Semua keuntungan ini, selama Anda mengalahkan Hurley, Anda bisa mendapatkan semuanya. Ketika datang ke posisi Laksamana, bahkan Borwi tidak merasa napasnya sedikit berat. Laksamana, sebagai penguasa ribuan kota ini, itu adalah orang besar yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Yang paling mereka lihat adalah posisi penguasa kota. Laksamana bahkan di atas tuan kota, mereka tidak dapat membayangkannya. Siapapun dengan mata yang tajam tahu bahwa jika mereka mendapat dukungan dari Laksamana di belakang mereka, mereka tidak akan memiliki apapun untuk menghentikan mereka melakukan sesuatu. Tuan Feng, kami juga sangat tersentuh dengan apa yang Anda katakan. Tetapi masih ada dua hal yang ingin saya pikirkan lebih lanjut tentang Tuan Feng. Salah satunya adalah fondasi Jenderal Sera bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan tangan. Jika hilang, butuh 10 tahun atau bahkan 100 tahun untuk pulih. Jadi saya harap Tuan Muda Feng harus memperhatikan pertempuran ini. Tenang, karena Hurley punya waktu untuk pergi. Dia akan menyerang ketika dia yakin dia tidak akan kembali. Poin kedua adalah meskipun kami iblis tidak takut mati, saya berharap kematian kami akan berharga dan bermakna. Feng Tianxing membeku sesaat, sedikit mengernyit. Di mana barang sirah yang lama? Borwi menggelengkan kepalanya tak berdaya, dengan sedikit penyesalan di matanya. Semua orang mematuhi perintah. Sesuai dengan kehendak Jenderal Sera, hari ini saya dan semua orang diserahkan kepada Tuan Muda Feng. Dan semua Jenderal Iblis yang membuat sumpah darah disimpan. Dan mereka yang tidak membuat sumpah darah, tentara akan diserahkan kepada Jenderal Iblis yang tersisa. Yurisdiksi. Setelah mengucapkan wasiat, Borwi menghela nafas. Tuan Feng, Jenderal Sera mendengar bahwa Anda dikepung oleh Heli hari itu. Dia secara pribadi memimpin pasukan untuk membantai kota untuk melampiaskan kebenciannya. Dalam perjalanan, dia diplot oleh satu orang. Dan dia diracuni dan tidak dapat kembali ke langit. Jenderal Seluo takut lukanya akan memengaruhi kultivasi Anda. Jadi dia secara khusus meninggalkan surat wasiat. Jenderal itu meninggal kemarin. Dan saya juga meminta Tuan Feng untuk berkabung. Feng Tianxing tertegun sejenak. Lalu tiba-tiba melangkah maju dan meraih kera Borwi dengan sedikit amarah di matanya. Kenapa kau tidak memberitahuku? Keberadaan orang seperti Sera sangat penting bagi Feng Tianxing. Tidak hanya dia ayah dari tubuh ini. Tetapi juga ikatan yang ditinggalkan oleh Feng Tianxing. Dia adalah orang yang paling tidak mungkin mengkhianatinya. Dia tidak perlu memimpin pasukan. Dia bisa meminjamnya dari Sera. Dan yang lain tidak tahu berapa banyak orang yang dia miliki. Ini adalah pencegah yang tidak terlihat. Begitu Sera pergi, dia harus menjaga para prajurit di sisinya kalau terjadi sesuatu. Yang terpenting adalah di dunia yang penuh dengan setan ini, dia tidak memiliki setan yang bisa dia percayai. Tanpa Sera, dia memiliki terlalu banyak hal yang tidak nyaman untuk dihadapi. Katakan padaku. Kalian semua tahu bahwa aku adalah batu giok beracun, dan detoksifikasi mudah bagiku. Borwi membuka mulutnya beberapa kali, tapi pada akhirnya hanya mendesah. Tuan Feng, bukannya aku tidak percaya padamu. Itu Jenderal Sera. Dia tidak ingin mempengaruhimu. Kudengar kamu baru saja menemukan seorang selir. Jenderal Sera masih berbicara tentang kelanjutan garis keturunan. Di bawah tekanan dari Hurley lagi, saya tidak tega melakukan hal-hal sepele. Feng Tianxing menghela nafas panjang dan perlahan melepaskan tangannya. Hanya saja perubahan mendadak ini membuat saya lengah. Feng Tianxing sedang mencari seseorang yang bisa menggantikan Sira. Lagi pula, setelah menjadi Laksamana, jika dia ingin mengembangkan pasukan iblisnya sendiri, bukankah dia tidak berbeda dengan Hurley? Laksamana dapat mengirim semua prajurit di kota, itu sudah cukup, dan bawahannya pasti akan diberhentikan. Tapi selain Sera, selain dirinya sendiri, siapa yang peduli melempar lebih dari 20.000 orang? Masalah yang tiba-tiba menyebabkan Feng Tianxing menghentikan rencananya menyerang Hurley dan hanya menggelengkan kepalanya. Berdiri di tenda untuk waktu yang lama. Borwi mengambil inisiatif untuk berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada Feng Tianxing. Saya juga meminta Tuan Feng untuk berduka. Melihat bujukan itu sia-sia, Borwi tiba-tiba mendapat pencerahan di kepalanya. Bukankah Feng Tianxing sedih sekarang karena hubungan ayah anak mereka kaku? Feng Tianxing akhirnya memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dan sebelum dia menjadi seorang Laksamana, dia memberikan sesuatu kembali kepada Sera, dan dia kehilangan keluarganya seperti ini. Penyesalan di hati saya tidak dapat dihaluskan,
Dan sekarang saya harus membiarkan Tuan Muda Feng menyelesaikan penyesalan di hati saya. Tuan Feng, orang yang menggunakan racun juga berada di bawah tangan Heli. Saya tidak tahu kapan Tuan Feng akan mengumpulkan pasukannya untuk membalas dendam. Saya tidak sabar untuk mati. Setelah persuasi ini, Feng Tianxing tampaknya akhirnya pulih, dan semua kemarahan sebelumnya menghilang. Balas dendam. Ini memang rencana yang bagus untuk melakukan ekspedisi, dan dia juga bisa membawanya bersamanya untuk membuat setan-setan ini lebih setia kepadanya. Kebaikan Sera kepada mereka. Mereka tidak punya tempat untuk menaruhnya sekarang. Selama mereka membalaskan dendam Sera sendiri, ditambah sedikit kemampuan akting, tidak ada masalah dalam menaklukkan sebagian besar hati orang. Begitu pikirannya berubah, Feng Tianxing menghela nafas panjang dengan sedikit kelelahan dalam suaranya. Di mana ayahku? Aku akan pergi menemuinya. Borwi dengan cepat bangkit dan memimpin jalan. Sekelompok jenderal iblis datang ke belakang kamp. Di tempat yang digunakan untuk menguburkan para prajurit iblis, satu persatu batu nisan mencatat nama-nama iblis tersebut. Baru pada baris terakhir Feng Tianxing melihat batu nisan Sira, yang, seperti para prajurit itu, hanya memiliki satu nama dan tidak ada yang lain. Pada saat batu nisan muncul, Feng Tianxing mengerti apa yang dilakukan orang biasa-biasa saja, Sera, untuk memenangkan hati 30.000 setan ini. Dan setan yang hadir juga menundukkan kepala dan menyeka air mata ketika mereka melihat batu nisan Seluo. Bahkan setelah mereka mati, mereka akan dikubur bersama mereka, tidak berbeda dengan iblis biasa. Feng Tianxing mengulurkan tangannya, menjentikkan batu nisan, dan duduk di tanah. Selama 2 jam penuh, Feng Tianxing terdiam, hanya melihat batu nisan, seolah ada kenangan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Borwi di samping mengulurkan tangan dan menyerahkan surat kepada Feng Tianxing. Ini diserahkan kepadamu oleh Lord Sera. Kamu juga harus mundur. Jenderal Sera berkata bahwa surat ini hanya untuk dibaca oleh Feng Tianxing. Setelah meledakkan para jenderal iblis ini, Borwi melirik surat itu dengan enggan dan mendesah. Tuan Muda Feng bebas, dan bawahanmu akan segera kembali. Feng Tianxing membuka surat itu, dan baris pertama dari kata-kata itu mengejutkannya.